Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ibu. Alhamdulillah baik. Begini Bu, maksud saya ini meminta waktunya untuk wawancara di sini terkait dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual terkait dengan praktik pengambilan keputusan sebagai pemimpin Bu. Dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kita bisa dimulai Bu? Bisa Bu, silahkan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini Bu, saya juga mengalami terutama berada di kelas. Nah itu memang namanya sudah dilematika, jadi saya harus benar-benar memperhatikan apabila saya mau menyelesaikan masalah tersebut. Artinya dalam menyelesaikan masalah tersebut saya harus melihat permasalahan yang satu dan permasalahan yang satunya lagi, karena kedua permasalahan ini kan hampir sama. Jadi saya harus memperhitungkan resiko apa yang nanti yang terjadi pada permasalahan A ataupun B. Jadi permasalahan dalam hal tersebut tentunya saya menyelesaikan dulu dengan resiko yang sangat rendah dulu. Itu yang saya dulu kan yang gitu. Jadi saya mulai yang rendah dulu. Ya, gitu Bu. Kita lanjut ya Bu. Bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bisa juga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tapi belum tentu kita bisa ikhlas dalam keputusan tersebut. Yang berikutnya yaitu kebenaran dan kesetiaan. Jadi ini sudah benar keputusan ini, tapi menjalankannya itu belum tentu kita bisa konsisten atau setia dalam keputusan. Itu Bu.
apa ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau mungkin dua-duanya juga langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin juga ibu ada jadwal dalam menyelesaikan dalam pengambilan keputusan? Terkait itu Bu, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini saya tidak mempunyai jadwal atau saya melihat dulu kasusnya. Nah, saya melihat dulu kasusnya ini yang seperti apa kasusnya. Nah, apabila itu bisa saya selesaikan saat itu juga, saya akan menyelesaikannya saat itu juga. Jadi saya selalu berusaha fleksibel. Tadi tidak menunda-nunda permasalahan, jadi bisa diselesaikan, saya selesaikan saat itu juga. Oh begitu. Berarti nggak ada jadwal tertentu ya Bu? Tidak ada jadwal tertentu. Ya. Kalau misalnya masalah itu bisa diselesaikan, Saya ya selesaikan langsung memang ya. saat ini, jadi tidak permasalahan itu tidak terlalu menumpuk. Oh iya, baik Bu. Bagaimana persoalannya misalkan ada masalah itu tidak bisa diselesaikan secara langsung? Kalau permasalahan itu Bu tidak bisa diselesaikan pada saat itu juga, saya harus berkoordinasi dulu dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, misalnya dengan teman-teman guru. Kalaupun teman guru tidak bisa, saya harus menyelesaikan dengan misalnya komite sekolah, dengan wali muridnya, atau dengan tokoh masyarakat. Jadi ada kolaborasi antara teman sejawat dalam artian guru-guru di sekolah ini dengan komite sekolah, dengan tokoh masyarakat, gitu. Terus adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini dapat membantu atau mungkin mempermudah ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Terkait pertanyaan ibu itu Bu, dalam hal ini yang saya sangat perlukan dan saya tidak memutuskan sendiri dalam menghadapi kasus dilema etika ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya dalam menyelesaikan hal tersebut saya harus berkoordinasi dulu dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, dengan apa dan berbekal saya dan akan mendapatkan atau menemukan fakta-fakta dari permasalahan tersebut sehingga bisa terselesaikan nantinya. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Dari semua hal ini yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu ambil ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan sebuah dilema etika Bu? Oh itu Bu, dari semua yang saya sudah sampaikan tadi yang menjadi pembelajaran bagi saya sendiri adalah dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa serta-merta. Ya, harus ada beberapa pertimbangan yang nantinya kita tidak akan menyesal dalam mengambil keputusan tersebut, dan tentunya keputusan-keputusan tersebut harus berdampak kepada siswa dan kepada warga sekolah khususnya seperti itu. Jadi tujuannya itu tetap fokus kepada siswa ya Bu. Iya Bu, harus. Jadi tetap hati-hati dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut ya Bu. Demikian ini wawancara kita hari ini Bu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktunya dan untuk meluangkan waktunya sebagai narasumber wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sama-sama Bu ya, mudah-mudahan dalam wawancara ini dapat membawa dampak positif khususnya pada diri saya pribadi Bu, dan juga pada lembaga kita di TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar ini Bu. Ya, terima kasih juga Bu sudah mempercayai kami Bu sebagai narasumber dalam wawancaranya Ibu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tujuan kedatangan saya hari ini pertama-tama untuk silaturahmi dan yang kedua untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, langsung saja ya Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
saya melihat kalau kasus dilema etika itu yaitu benar lawan benar, dan merupakan suatu situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu dengan yang lain. Sedangkan rujukan moral yaitu benar lawan salah, yaitu situasi atau keadaan kita di mana harus mengambil keputusan antara benar dan yang salah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum kita mengambil keputusan dalam suatu kasus atau dilema etika, terlebih dahulu kita akan melakukan pengumpulan fakta yang terjadi, di mana kita harus mengetahui siapa-siapa yang terlibat dan menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif. Dan dalam membuat solusi, kita harus membuat keputusan dan melihat lagi keputusan itu untuk direfleksi lagi. Terus langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang dilakukan yaitu untuk mengumpulkan data atau fakta-fakta yang ada, yaitu di mana kita harus menentukan nanti atau menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif atau solusi, dan dalam membuat keputusan dan harus melihat keputusan-keputusan tersebut untuk dapat direfleksi. Harus mencari solusi yang lain, dan setelah itu kita melihat perkembangannya nanti bisa mencari solusi yang lain. Kita lanjut ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau dilema etika itu adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, setelah itu sifatnya mendesak atau tidak, dan dalam pengambilan keputusan nanti kita bisa mencari alternatif atau mencari solusi yang lain. Jadi intinya harus mempertimbangkan benar siapa yang terlibat, kemudian siapa sifatnya mendesak atau tidak ya Bu. Lanjut ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya dalam pengambilan keputusan keputusan kasus dilema etika itu adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama pentingnya, dan dari biasanya tapi harus ada yang didahulukan. Jadi harus ada yang yang harus didahulukan. Jadi ada yang ditinggalkan dan ada yang didahulukan, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, dan tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Jadi yang menjadi tantangan Ibu itu mengutamakan nilai-nilai kebajikan yang harus dipertimbangkan dulu ya Bu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan, entah itu berupa bentuk atau prosedur tertentu yang bisa dijalankan? Dalam menyelesaikan masalah kita tidak mempunyai jadwal, karena biasanya masalah itu datang
tidak diprediksi. Masalah itu bisa ringan dan apabila masalah itu ringan bisa kita tangani secara langsung, tapi apabila masalah itu berat kita harus musyawarahkan terlebih dahulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau mulai dari kasus seperti itu, biasanya saya berkonsultasi dengan rekan-rekan terlebih dahulu, dan apabila perlu ada guru yang dianggap bisa membantu menyelesaikan masalah itu, yang saya ajak berdiskusi. Dan kalau dibilang masalahnya itu berat, mungkin masalah ini terjadi karena di lingkup masyarakat. Mungkin kita lebih akan berkonsultasi yang namanya komunitas sekolah. Jadi kepercayaan itu tidak semata-mata dari diri saya sendiri, tapi kita meminta pendapat dari orang lain. Jadi sangat penting ya Bu, dalam pengambilan keputusan itu kita melibatkan orang-orang di sekitar kita, mungkin dari rekan-rekan atau komite-komite di sekolah ya Bu. Sekarang pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Dari semua yang sudah saya sampaikan ke Ibu tadi, yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah dalam pengambilan keputusan itu harus ada beberapa pertimbangan yang nantinya kita tidak akan menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Dan tentunya keputusan tersebut harus berdampak kepada siswa dan kepada warga sekolah khususnya. Dan untuk pengambilan keputusan nantinya itu sangat diperlukan kolaborasi yang baik. Baik Bu, untuk wawancara hari ini cukup sekian Bu, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya Bu. Sudah menjadi narasumber saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan